Biarlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini. Ya, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Alam Hotel. Ini merupakan suatu sukacita yang luar biasa karena bulan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh mujizat, bulan penuh lawatan Tuhan di bulan Desember ini. Amin. Saya minta senyum dulu. Coba senyum dulu sama yang kiri dan kanannya, senyum dulu. Yang di studio Alam Hotel maupun yang di rumah secara online boleh senyum. Iya. Oke, silakan salam semangat. Salam semangat. Bahwasanya boleh dibilang bulan Desember ini adalah bulan penuh berkah. Amin. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini bukan juga ibadah, tapi juga kita hari ini mengadakan perjamuan kudus, yang mana ini adalah perjamuan kudus kita terakhir di tahun 2021. Sungguh banyak tantangan yang kita hadapi selama tahun 2021 ini, tapi saya yakin dan percaya penyertaan berkat Tuhan selalu ada di sepanjang tahun ini bagi kita. Amin. Begitu juga di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa.
Bapa yang begitu baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini, pada minggu kedua di bulan Desember ini. Kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, GBI Halam Hotel ini ya Tuhan, datang sujud menyembah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah pada hari ini Roh Kudus-Mu turun di tempat ini Tuhan. Engkau kuasai tempat ini, segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mengganggu hati, jiwa dan pikiran kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang datang di tempat ini ya Tuhan, fokus untuk kami bisa menerima Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah kemuliaan nama-Mu semakin nyata. Engkau berkati para jemaat-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kekuatan bagi yang lemah, Engkau sembuhkan bagi yang sakit ya Tuhan. Engkau juga jamah bagi yang datang dengan hati yang terluka. Engkau berikan penghiburan ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau kiranya yang memberkati kebaktian kami pada pagi hari ini maupun sore nanti. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pemimpin dan gembala pembina kami di Jakarta, Bapak Niko Notora Harjo, gembala pembina kami Bapak Bambang Yonan ya Tuhan, dan juga gembala kami di sini Bapak Poltak Siahaan. Kiranya Tuhan Engkau berkati seluruh keluarga besarnya, Engkau berkati pelayanannya dimanapun gembala kami ini melayani ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pakai lebih dahsyat lagi untuk menyebarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga memberkati provinsi kami Sumatera Utara. Engkau memberkati setiap kota-kota ya Tuhan, terkhusus kota tempat kami tinggal, kota Medan. Engkau memberikan kedamaian ya Tuhan. Engkau kiranya selalu memberkati dimanapun kami tinggal ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, Salam bagi Yerusalem. Kiranya damai sejahtera-Mu ada pada kota ini ya Tuhan. Kau memberkati pemerintahan kami ya Bapa, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh jajarannya, dan juga kepala pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan memberkati selalu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ini, dan kami juga sebentar lagi akan menyambut hari kelahiran-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau lahir di hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila ku renungkan kasih setia-Mu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan
hati kita katakan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memandangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi kasih setiamu, Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memandangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, amin. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, bila ku renungkan, bila ku kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu menolong kami. Dan dalam naungan sayapmu, jiwaku bersorak. Mari kita bersama-sama kita katakan, kasih setiamu lebih daripada hidup ya Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memandangkan Engkau. Seumur hidupku kami kan memujimu Tuhan, kan memuji. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari lebih lagi katakan, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memandangkan Engkau. Seumur
sekali lagi katakan dengan segenap hati, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku. Kami mau terus memuji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Seumur hidup kami biarlah kami terus memuji-muji Engkau dalam hidup kami Tuhan. Segenap hati kami biarlah terus memuliakan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Biarlah segenap hati kami mau terus memuji Engkau. Seumur hidup kami terus tangan kami terangkat kepadamu, Allah yang menciptakan kami, Allah yang mengasihi kami. Kehendak-Mu jadilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bawa korban ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa. Kau mengizinkan suka dan duka silih berganti dalam hidup kami, tapi kami terus melihat pertolongan-Mu menyertai setiap jalan-jalan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu
syukur kita di hadapan Tuhan. Allah yang mengenal hati kita, Allah yang mengenal hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami Kau tahu pagi hari ini. Kami datang menghampiri-Mu di tahta kasih karunia-Mu. Berkenanlah Kau Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap pelanggaran kami dan melupakan setiap kesalahan kami. Kami bawa korban ucapan syukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Urapilah setiap kami pagi hari ini. Kau memberikan kekuatan yang baru untuk berjalan semakin lama semakin kuat. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau menghadapi setiap hari-hari yang kami lalui. Haleluya. Kami sangat terbatas ya Urapilah kami Bapa. Lawat setiap kami pagi hari ini. Pengurapan-Mu memampukan kami, mengajari kami segala sesuatu yang tidak kami pahami. Bukakanlah jalan-jalan-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
kedua tangan kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku mau terus menyembah-Mu, menyembah-Mu, oh Yesus. Ku bersyukur dengan apa ku balas Tuhan, oh segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku mau terus ada di hadapan-Mu Tuhan. Genap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari lebih lagi katakan, dengan apa ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Segenap hatiku mau menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku bersyukur. Dengan apa ku balas
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya biarlah kami boleh terus ada di hadapan-Mu Tuhan, di hadiran-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sepakat bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan sekali lagi, saya rindu melihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangannya. Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk datang mendekat, amin. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dan sekali lagi Bapak Ibu izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di sini? Gelombang yang pertama GB Alam Hotel, boleh lambaikan tangannya. Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang setia adalah orang-orang yang berbuah. Amin. Katakan kanan kiri muka belakang berbuah. Saya percaya orang Kristen akan selalu membawa jiwa bagi Tuhan. Siap membawa jiwa bagi Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Engkau yang berjanji memberkati setiap kami Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ayo yang mau hidup rukun bersama-sama. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesini telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Ayo bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Dan betapa eloknya. Kiri kanan muka belakang. Bila saudara seiman hidup dalam kesatu. Sekali lagi. Kiri kanan muka belakang katakan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ayo bersama-sama. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Katakan kesini telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk katakan, oh betapa indahnya. Kenapa
kerukunan adalah salah satu kunci berkat Tuhan, amin. Kiri kanan muka belakang katakan hidup rukun ya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inaralabayasi. Pagi hari ini Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami memuji, memuliakan Tuhan. Kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Lewat setiap kehidupan kami, lewat mulut bibir kami, lewat hati kami yang menyembah Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, bahkan dari setiap hati dan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami hari-hari ini masuk lebih dan lebih dalam lagi untuk menikmati
dan mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami cakap dalam menyelesaikan, melakukan segala perkara, dan kami tahu kami mampu, sanggup untuk melakukan segala perkara bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora batakana matakara batakara batakara bara. Sikina matakara batakara batakara bara bara bara. Sikina matakara batakara bara bara bara. Dan pagi hari ini Tuhan kami berkata, kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Engkau ya Bapa, kami mengasihi. Shikita batakara batakara bayarala bayarala bayaralamu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu, mari sembah Tuhan, mari angkat pujian kita, mari kita agungkan Tuhan pagi hari ini. Ora batakana bayarala bayarala bayaralamu. Inarala mayasi. Sikina mata karabata karabata karalabara bara bara. Sikina mata karabata karabara bara 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 bara. Sikina mata karabata karabara bara bara. Oh rabata kana mata karabata karabara bara bara. Sikina mayara bara. Lebih dari segalanya ku perlukan Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihi-Mu Yesus. Mari katakan dengan segenap hati. Lebih dari segalanya, ya, ku perlukan Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Haleluya, haleluya. Ku mengasihi-Mu Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan lebih dari segalanya. Benar ya Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihi-Mu Yesus.
haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat minggu-minggu yang Tuhan beri bagi kami. Buat bulan demi bulan yang berlalu, yang boleh kami nikmati. Dan kami ada di dalam segala kelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau sampai di penghujung daripada tahun ini, di bulan yang terakhir, di minggu yang kedua, tangan Tuhan senantiasa menyertai, menuntun kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya untuk di hari-hari yang ada di depan kami menyelesaikan sepanjang tahun ini. Anugerah yang sama, anugerah yang luar biasa akan terus menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kami. Bahkan di tahun-tahun yang ada di depan kami Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serahkan ibadah kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengundang orang tua dan anak ya dari Clara Olivia Tampu Bolon ya, bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Nah, hari ini kita akan menyerahkan anak yang kita kasihi ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa buat Clara Olivia Tampu Bolon. Kiranya anugerah Tuhan yang Tuhan tambahkan bagi keluarga Tampu Bolon di tempat ini semakin dilimpahi Tuhan anugerah yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pagi hari ini oleh kemurahan-Mu, oleh keajaiban-Mu, Engkau memberikan satu sukacita yang besar bagi keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan memberikan seorang putri yang cantik, yang luar biasa. Itu Clara Olivia Tampu Bolon bagi keluarga hamba-Mu Beni ya Tuhan di tempat ini. Bersama-sama dengan istri. Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup mereka, maka itu adalah hal yang terindah dalam hidup mereka. Dan kami berdoa jikalau hari ini anak yang dikasihi Clara Olivia Tampu Bolon diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan kiranya yang menjadi pemimpin, yang memberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati pertumbuhannya, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati tumbuh kembangnya dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai memutih rambutnya. Tuhan yang memelihara Clara Olivia Tampu Bolon. Kami serahkan kehidupan anak kami ke dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan yang sempurna menjadi milik dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bertumbuh dengan sempurna. Bahkan berfungsi dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan daripada anak yang kami kasihi ini. Dan hari ini Tuhan, Engkau sudah mencatatkan namanya dalam kitab kehidupan-Mu, Clara Olivia Tampu Bolon. Dan hari ini dengan iman kedua orang tuanya diserahkan kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan kedua orang tuanya. Beni, berkati Tuhan juga Tuhan istri daripada hamba-Mu Beni. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati dengan hikmat bijaksana. Jikalau Tuhan Engkau memberikan mereka sebagai kepala keluarga dan
istri Tuhan, sebagai papa mama daripada Clara Olivia. Tuhan berkat-Mu bagi kedua orang tuanya, hikmat bagi mereka untuk boleh mendidik, mengajar, membawa anak yang mereka kasihi untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan seluruh keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Semuanya, amin. Nah, puji Tuhan ya. Kalau hari ini kita masuk dalam minggu yang kedua di bulan yang terakhir di tahun 2021. Saya percaya kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, kita percaya menyelesaikan tahun ini juga penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara, Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun ya. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, 2, 3 ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, judul daripada perikop ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di pasal 133 ini adalah persaudaraan yang rukun. Yang menjadi tema kita hari ini adalah persaudaraan yang rukun. Saya percaya setiap orang itu mau hidup rukun. Amin. Ada yang tidak mau hidup rukun di sini? Saya percaya ini adalah kerinduan setiap manusia. Nah hidup rukun adalah kerinduan setiap orang. Saya percaya dimanapun kita tanya, kemanapun kita pergi, ketika kita tanya apa kerinduannya, pasti akan menjawab mau hidup rukun satu dengan yang lain. Hidup berdampingan, hidup damai. Apalagi dalam keluarga ketika kita tanya, tentu jawabannya mau hidup rukun antara suami istri, anak-anak dan orang tua. Nah Bapak Saudara, bukan hanya kerinduan daripada setiap orang untuk mau hidup dalam kerukunan, hidup dalam persaudaraan yang rukun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemudian melihat dalam undang-undang ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita akan menemukan tujuan daripada bangsa kita ketika para founder daripada bangsa kita membentuk negara Republik Indonesia, maka cita-cita luhur daripada pemimpin-pemimpin bangsa kita dituangkan dalam satu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah nanti kalau kita baca Bapak Saudara pada alinea yang keempat di bagian di tengah, maka di sana kita akan menemukan dikatakan dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya percaya perdamaian abadi itu berbicara tentang kerukunan. Keadilan sosial juga berbicara tentang kerukunan. Dan kemudian juga ketertiban dunia itu berbicara tentang kerukunan. Amin. Nah artinya para pemimpin bangsa kita diawali jauh sebelum kita merdeka. Mereka sudah merancangkan sesuatu yang baik. Untuk kemudian bangsa kita berjalan setelah kemerdekaan itu bisa hidup dalam kerukunan. Bukan hanya kehidupan dalam berbangsa, tetapi kerinduan daripada bapak-bapak bangsa kita itu adalah kemudian dari satu bangsa kepada bangsa yang lain itu bisa hidup berdampingan secara rukun. Ya. Nah Bapak Saudara, bukan hanya itu. Ketika kita kemudian melihat ke dalam negeri kita, maka di dalam negeri kita itu ada beberapa agama-agama yang kemudian disahkan oleh pemerintah kita.
Nah, ketika agama demi agama itu hidup berdampingan, tentu sekali ya, tentu agama yang satu akan mengalami gesekan dengan yang lain. Karena ketika satu agama mengikuti satu doktrinnya, maka itu akan bertentangan dengan doktrin agama lain. Sehingga tidak tertutup kemungkinan maka perselisihan, perdebatan itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan beragama. Tetapi puji Tuhan di bangsa kita ya, mengingat ya, begitu banyaknya agama dan kepercayaan yang ada, maka para pemimpin-pemimpin agama difasilitasi oleh pemerintahan kita, karena memang ini adalah satu tujuan ya daripada Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah satu forum antar agama ya, yaitu disebut FKUB ya, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Jadi antara agama yang satu dengan agama yang lain ada dibentuk satu forum, sehingga lewat forum ini kemudian perbedaan agama, doktrin yang berbeda kemudian itu bisa berdampingan hidup bersama-sama di negeri ini. Artinya ada satu kerinduan dari setiap agama-agama yang ada untuk bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Amin. Coba kalau kita tidak bisa hidup rukun, maka seperti yang di Timur Tengah itu akan terjadi di bangsa kita. Bukan hanya berbeda agama, yang satu agama pun akan saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi ketika ini terbentuk, maka setiap perbedaan itu kemudian bisa berjalan bersama-sama, dan agama yang satu dengan agama yang lain itu bisa hidup berdampingan. Dan ini yang menjadi doa kita sebagai gereja. Ya, sebagai umat yang percaya, ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, inilah yang kemudian kita renungkan pagi hari ini. Karena Alkitab sendiri mencatat di dalam ayat 1 dari Mazmur 133 tadi, Alkitab mencatat dikatakan Mazmur 133 ayat 1. Dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ternyata jauh lebih tinggi dari apa yang kemudian kerinduan daripada setiap orang, kerinduan daripada para pemimpin bangsa kita, daripada kerinduan para pemimpin agama. Nah, Tuhan sendiri lewat Daud, dia memberikan satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dikatakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Dikatakan apabila saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ternyata persaudaraan yang rukun, hidup di dalam kerukunan, hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain, antara bernegara, berbangsa, sebagai umat orang yang percaya. Nah, ternyata hidup rukun, hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain, ini sangat baik. Amin. Sungguh sangat baik dan indah dikatakan. Nah, kerukunan itu ya, keindahan dari satu kerukunan itu ya, persaudaraan yang rukun, keindahan, kebaikan yang disampaikan oleh Mazmur pasal 133 itu digambarkan. Ya. Digambarkan seperti dikatakan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, hidup berdampingan satu dengan yang lain, hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain, itu digambarkan oleh firman Allah di ayat yang kedua dikatakan seperti minyak yang baik. Nah, Bapak Saudara, seperti minyak yang baik, mungkin kita enggak terlalu mengerti ya. Kenapa dikatakan seperti minyak yang baik? Begitulah kerukunan. Nah, dikatakan di sana, kalau kita kemudian nanti pelajari ya dalam perjanjian lama ya. Nah, kata minyak itu berbicara tentang sesuatu yang mahal. Minyak itu berbicara sesuatu yang suci, yang kudus. Nah, kalau kita nanti baca di dalam Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, kemudian Keluaran 30 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-30,
Maka di sana kita akan menemukan ya di ayat yang ke-7 Keluaran 29, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Pasal yang ke-30 ayat yang ke-25 dan 30 dikatakan, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Kemudian di ayat 30 dikatakan engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam. Nabi minyak itu berbicara tentang sesuatu yang kudus yang dipakai untuk mengurapi seorang imam. Dalam setiap hal dalam perjanjian lama maka dikatakan untuk mengurapi maka digunakan minyak. Itu lambang pengurapan, sesuatu yang kudus, yang suci. Kemudian dikatakan sesuatu yang mahal. Ya. Kemudian minyak itu berbicara sesuatu yang berharga. Ya. Sesuatu yang berharga karena membuatnya pun diolah dengan sedemikian rupa. Di pasal yang ke-30 tadi, ya, ayat yang ke-25, maka itu diolah dikatakan ya. Di dalam Keluaran pasal 30 haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan. Suatu campuran rempah-rempah. Minyak urapan yang dipergunakan, minyak yang digambarkan sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci yang digunakan untuk mengurapi seorang imam, Harun dan anak-anaknya. Maka dikatakan minyak itu sesuatu yang mahal, yang berharga. Karena membuatnya pun dikatakan suatu campuran rempah-rempah yang dicampur cermat ya, dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Sesuatu yang kemudian dibuat unik spesial. Nah, minyak juga berbicara tentang sesuatu yang berharga tadi, sesuatu yang harum ya. Sesuatu yang harum nanti kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat yang ketiga, ketika seorang wanita, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berkumpul di satu tempat, maka seorang wanita datang kemudian memecahkan buli-buli minyak narwastu dan kemudian dia meminyaki kaki Yesus. Dan kemudian dicatat dikatakan ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan dikatakan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Nah, minyak itu berbicara tentang keharuman. Nah, Tuhan menggambarkan ya lewat Mas Daud. Menggambarkan dikatakan persaudaraan itu, persaudaraan yang rukun itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat kudus. Bukan hanya sesuatu yang sangat kudus, tetapi sesuatu yang memberikan keharuman bagi orang yang kemudian melakukannya. Amin. Berapa banyak yang mau hidup kita memberikan keharuman bagi orang lain? Semuanya amin. Hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, itu kemudian memberikan keharuman bagi orang lain. Oleh karena apa? Ada kerukunan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Nah, kalau kita ribut di rumah, Bapak Saudara, coba kira-kira apa orang katakan kepada kita? Di rumah kita terjadi UFO, ya kan? UFO itu namanya piring terbang gitu ya. Kalau di rumah kita, dari rumah itu keluar dari jendela, misalkan piring gitu kan, dari pintu itu kuali. Kira-kira apa pendapat tetangga kita? Yang kita terima adalah cibiran. Yang kita terima adalah cemooh. Tetapi ketika ada satu persaudaraan, ada kerukunan di tengah-tengah keluarga kita, maka dari pintu kita, maka keharuman itu akan keluar kepada tetangga kita, maka orang akan berbicara tentang yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak yang mau menebarkan keharuman dalam kehidupan kita? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, Bapak Saudara, Tuhan menggambarkan lewat Daud. Itu persaudaraan yang rukun itu seperti minyak yang memberikan keharuman. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal.
sesuatu yang sangat mulia, yang dipergunakan untuk mengurapi sesuatu yang khusus. Maka Bapak Saudara, pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Tidak ada sesuatu pun kata yang kemudian dialamatkan kepada satu persaudaraan yang rukun, kalimat-kalimat yang negatif sampai hari ini. Ketika orang hidup rukun, hidup damai, hidup berdampingan antara suami, istri, anak, orang tua, atau kemudian tetangga, maka saya belum pernah menemukan orang kemudian memberikan kata-kata yang negatif atas kehidupan yang rukun. Tetapi yang kemudian saya dengar, ya, itu kemudian itu kata-kata pujian, tirulah seperti keluarga itu. Contohlah seperti keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Kira-kira kapan terakhir orang bilang seperti itu sama kita ya? Coba dulu kita cek gitu. Kapan kira-kira terakhir orang kemudian menyampaikan kepada orang lain, memang baik keluarga itu. Memang diberkati keluarga itu. Memang pantas untuk ditiru. Nah ini menjadi kerinduan kita Bapak Saudara. Lewat pengajaran, lewat firman Tuhan yang hari ini kita bisa terima. Nah kemudian yang kedua, maka Tuhan menggambarkan persaudaraan yang rukun itu lewat Daud di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah Tuhan kemudian menggambarkan persaudaraan yang rukun itu seperti embun. Ya. Nah kira-kira embun, ya, apa sih gunanya embun? Nah Bapak Ibu Saudara, ya, embun itu berbicara tentang sesuatu yang kemudian memberikan kehidupan. Embun itu berbicara sesuatu yang kemudian memberikan kesegaran. Nah makanya Bapak Saudara, embun kita akan temukan di pagi hari. Di pagi hari. Makanya orang kadang seringkali ya, bukan seringkali, banyak ya. Hampir setiap orang ketika berjalan pagi hari itu mendapatkan kesegaran. Maka dikatakan ada olahraga pagi. Karena apa? Ada udara yang segar. Udara yang segar itu kita dapatkan dari mana? Dari embun yang kemudian mengairi tanaman, mengairi tanah. Sehingga kita perhatikan Tuhan itu menggambarkan bahwasanya persaudaraan yang rukun itu seperti embun. Yang kemudian memberikan kesejukan, memberikan kesegaran, memberikan sesuatu kehidupan kepada setiap kita. Nah embun itu akan bisa memberikan kehidupan kepada tanam-tanaman. Ya, karena apa? Akan memberikan air. Kemudian siang lagi kering, pagi hari lagi memberikan air. Ya. Nah dari mana kita bisa melihat? Nah, nanti kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang kedua dikatakan di sana, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Nah kata kabut di sana ya diterjemahkan kepada mist atau embun. Ya. Embun mengairi. Ya. Dikatakan ada kabut yang naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Membasahi artinya apa? Memberikan satu tanda kehidupan. Memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah sungguh luar biasa gambaran yang diberikan oleh Tuhan lewat Mazmur Daud. Bagaimana kemudian kita harus hidup dalam persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain. Karena ketika kita hidup dalam persaudaraan yang rukun, maka digambarkan seperti embun yang kemudian menyegarkan. Amin. Kerukunan kita itu bisa menyegarkan orang lain. Memberikan dampak kehidupan kepada orang lain. Ya, kalau kita ribut sama yang lain, duduk aja mungkin kita nggak bisa tenang. Amin. Kita kan nggak bisa duduk tenang bersama orang-orang yang hidup dalam pertengkaran. Itu pasti terasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada roh perpecahan di tengah-tengah satu keadaan, satu komunitas, ketika orang lain masuk di sana itu akan terasa.
Tetapi ketika ada kerukunan satu dengan yang lain, antara suami, istri, antara komunitas yang satu dengan yang lain, antara pribadi dengan pribadi yang lain dalam satu komunitas, saya percaya orang akan betah duduk di sana. Amin. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang mau betah bersama-sama dengan kita di tempat ini, keluarga besar GB Alam Hotel? Hiduplah dalam kerukunan. Amin. Jangan kemudian nanti ada orang beribadah kemudian kerasa kerusuk gitu ya. Karena apa? Nggak nyaman dia. Ya. Karena apa? Di sampingnya bukan karena bau badan gitu ya. Tapi ada satu aura yang kemudian keluar dari kerukunan yang terjadi di antara setiap umat Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Alkitab sendiri mencatat seperti embun yang memberikan kesejukan dampak kepada orang lain. Yang rindu memberikan kesejukan bagi orang lain, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman duduk rukun bersama. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Kita rindu Bapak Saudara lewat gereja kita, lewat saudara dan saya, lewat kehidupan kita. Maka kita kemudian memberikan satu dampak kepada orang lain. Oleh karena apa? Ada persaudaraan yang rukun di antara satu dengan yang lain. Amin. Kita memberikan keharuman kepada orang lain. Kita kemudian memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Kita kemudian memberikan sesuatu yang menyejukkan. Lewat apa? Lewat ibadah kita, lewat gereja kita di tempat ini. Saya percaya kalau ini yang terjadi, maka akan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada kita, tapi kepada Yesus. Karena apa? Orang lain melihat ada kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Nah Bapak Saudara, mari kemudian kita lihat apa yang menjadi dasar untuk hidup kita. Kita bisa hidup di dalam persaudaraan yang rukun. Nah di dalam Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan di sana, peliharalah kasih persaudaraan. Nah bagaimana kita kemudian hidup dalam persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain? Maka mau tidak mau Ibrani 13 ayat yang pertama, setiap kita harus memelihara kasih persaudaraan. Setiap kita peliharalah kasih persaudaraan. Dikasih tanda seru. Artinya ada satu perintah yang mau tidak mau harus dikerjakan oleh setiap umat Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam persaudaraan yang rukun, kalau kita mau hidup kita ini menebarkan keharuman, kalau kehidupan pelayanan kita, kalau mau kehidupan gereja kita memberikan keharuman kepada orang lain, memberikan kesejukan kepada orang lain, memberikan kesegaran kepada orang lain, maka mau tidak mau ada satu perintah yang harus kita kerjakan, siap tidak siap, maka peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Kita harus memelihara kasih persaudaraan. Nah Bapak Saudara, mengapa kita perlu memelihara kasih persaudaraan? Di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan di sana, aku memberikan perintah baru kepada kamu.
Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah ternyata Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus sendiri itu memberikan perintah kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk saling mengasihi. Saling mengasihi satu dengan yang lain itu adalah kasih persaudaraan. Saling mengasihi satu dengan yang lain itu adalah kasih persaudaraan. Nah Yesus sendiri sudah menunjukkan bahwasanya dia sudah lebih dahulu mengasihi kita sebagai umatnya. Itu lewat apa? Lewat Tuhan memberikan kasihnya, anugerahnya. Di kayu salib memberikan sebagai korban persembahan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, nah mari. Alkitab jelas memberikan arah kepada setiap kita untuk kemudian kita hidup dalam persaudaraan yang rukun. Untuk memelihara kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Nah memang mungkin secara manusia itu sulit, tetapi saya percaya setiap orang yang hidup di dalam Kristus, saya percaya dia akan mampu mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain, jangan pernah kita katakan kita ini hidup di dalam Kristus. Amin. Kalau kita tidak bisa mengasihi seorang yang lain, kita tidak bisa mengasihi keluarga kita, kita tidak mengasihi orang lain, kita tidak bisa mengasihi teman jemaat, kita tidak bisa mengasihi rekan pengerja yang lain. Nah, saya mau berkata hari ini, kita ini bukan orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa Bapak Saudara? Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal. Nah kalau kita tidak mengasihi di antara jemaat, di antara keluarga, ya, di antara pengerja, di antara satu dengan yang lain, maka dikatakan barang siapa tidak mengasihi, karena ada satu perintah dalam Yohanes 13 ayat 34 tadi. Mengasihi satu dengan yang lain. Maka firman Tuhan katakan kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak mengenal Allah. Artinya kita bukan orang yang percaya kepada Kristus. Artinya sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Amin. Beritahu samping kiri kanan, bukan saya itu gitu. Setiap kita adalah orang yang mengenal Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita ya. Haleluya. Nah dikatakan di ayat yang selanjutnya, sebab Allah adalah kasih. Nah sebagaimana kita mengasihi Allah yang adalah kasih, maka harusnya kasih itu mengalir dalam setiap pribadi orang yang mengasihi Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dari mana orang melihat kasih Allah? Dari mana orang melihat Allah ada di dalam kita? Dikatakan dari sinilah, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka garis bawahi Bapak Ibu Saudara, haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Dikatakan haruslah kita saling, ada penegasan Bapak Saudara. Ada kata harus, ya. Haruslah kita saling mengasihi. Jadi kalau misalkan kita belum mengasihi suami istri, ya, ataupun keluarga kita yang lain, nah kita perlu cek hari ini. Kita butuh kasih Tuhan hari ini. Amin. Kita butuh pengurapan Tuhan yang memampukan kita supaya apa? Tuhan memampukan kita mengasihi suami, istri, anak, orang tua, ataupun saudara-saudara kita yang lain. Karena kita hanya butuh itu Bapak Saudara. Kita tidak butuh yang lain untuk mengasihi orang lain.
Kalau kita mengasihi orang lain oleh karena duit, oleh karena uang kita habis, kasihnya akan habis. Kalau kita mengasihi orang lain oleh karena jabatan, oleh karena sesuatu pekerjaan, maka saya percaya begitu habis pekerjaannya, begitu habis jabatannya, maka kasihnya akan habis juga. Tapi hari ini kita butuh kasih Tuhan yang memampukan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Yang mau mengasihi katakan amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu mengasihi satu dengan yang lain? Mengapa kita perlu memelihara persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain? Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan di sana, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, di hari-hari terakhir Alkitab mencatat bahwasanya kasih itu akan semakin dingin. Orang akan mementingkan diri sendiri. Untuk itu gereja ya, harus hadir di tengah-tengah kekurangan yang ada, yang dialami oleh dunia hari-hari ini. Di mana kemudian kita menunjukkan ada kasih Kristus yang mampu melebihi segala sesuatu. Yang kemudian dapat menerima seorang akan yang lain. Dan inilah yang hari-hari ini perlu dilakukan oleh gereja. Karena Alkitab mencatat, dikatakan orang di hari-hari terakhir tidak mau mengasihi lagi. Orang suka berontak, tidak mengekang diri. Tidak peduli yang namanya kasih. Nah, makanya kita lihat banyak ya, di media-media yang ada ya, terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, untuk itu Bapak Saudara, saya akan berhenti di sini. Nanti akan saya lanjutkan di ibadah yang kedua. Mari kita hari-hari ini membangun kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita membangun persaudaraan satu dengan yang lain, ada kasih Tuhan yang kemudian kita kenakan untuk memampukan kita mengasihi, menerima kekurangan orang lain, mengampuni orang lain sepercaya. Maka kasih itu akan menutupi segala sesuatu sehingga kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, antara keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, antara jemaat, antara pengerja, dan juga dengan gereja dengan orang lain. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kasih persaudaraan, persaudaraan yang rukun itu menjadi kunci bagi kita, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Untuk apa? Untuk kemudian kita menebarkan keharuman keluar dari gereja ini. Ada keharuman yang kita keluarkan dari kehidupan kita. Ada kesejukan yang kemudian berdampak bagi sekitar kita. Yang mau dan rindu katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengasihi lebih sungguh. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh lambaikan tangannya, akan dilayani oleh Bapak Ibu diaken. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Masih ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Sudah semuanya? Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk menerima roti dan anggur, perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, untuk melayakkan, menyucikan kami, menguduskan setiap kami sehingga kami layak menerima segala sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Tuhan, layakkan setiap kami, kuduskan roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu, dan layakkan untuk kami menerima pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam namanya Yesus, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus yang kami terima hari ini. Kami pulang hari ini membawa sukacita, kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman untuk seluruh pengerja, selesai ibadah kita ada pertemuan ya.
Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu, mari kita memberi dengan sukacita dan kita juga akan mendengarkan warta tambahan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, seorang anak telah lahir bagi kita. Biarlah kasih Kristus selalu ada bagi kita dan kehidupan kita. Kembali kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat keluarga besar GBI Alam Hotel. Berikut seputar warta GBI Alam Hotel. Untuk ibadah raya minggu baik online ataupun onsite, sesi pertama pukul 10 WIB, sesi kedua pukul 18 WIB. Untuk ibadah online, Bapak Ibu dapat mengikuti melalui Facebook fanpage GBI Alam Hotel. Jadwal menara doa dibuka dari hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai 19 WIB dan doa malam setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui Facebook fanpage GBI Alam Hotel, dan minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk Night of Worship dan akan dilanjut di bulan Januari. Ibadah anak-anak Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, family altar, dan pelayanan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di 0853 5869 0042 atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Firman Tuhan katakan di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya. Informasi Baptis Selam akan dibuka pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 8 WIB. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan terangkat dan wajah yang menengadah kepadamu. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada umat-Mu. Bahkan sepanjang minggu mendatang, di bulan-bulan Natal ini Tuhan, berkat-Mu melimpah, keberhasilan, keberuntungan menjadi milik daripada setiap umat-Mu. Dan setiap umat-Mu akan pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan kita, mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.